Tentang dunia bisnis dan anak muda. Baiklah, kita mulai sesaat lagi. Sekarang ding. Kobis, Kongko Bisnis. 106.1 Jeronimo The Real Son of Jogja. Time to grow, time to glow. Halo, assalamualaikum wajah Jogja. Selamat malam. Nah, kalau udah hari Selasa kayak gini, jam 10 itu waktunya Dani Arya, nggak sendirian pasti. Sama orang-orang. Dibilang ini orang-orang berat. Orang berat nih. Yo, di Kobis, Kongko Bisnis, apa kabar Dan? Baik ya, barengan sama Sabtu hari Kancah Muda ya, seperti biasa ya. Alright. Seger banget nih Mas. Ini udah minggu ke-8 soalnya. Waduh. Berarti sudah nggak terasa 2 bulan Kobis jalan toh. Jadi kita senang banget, ternyata responnya luar biasa. Yo. Teman-teman di Twitter selalu, Mas kalau hari Selasa itu nanti malam tamunya siapa, dan itu menarik gitu loh. Dan hari ini tamu kita selalu baru dan tiap minggu. Jadi konsep yang kita mau bahas sekarang adalah ini, menarik. Jadi berbisnis bersama sahabat, rezeki makin melekat. Waduh, asik tuh. Ini judulnya oke banget ya. Jadi kemarin itu kan kita undang beberapa tamu toh. Ada yang ngomongin juga ternyata kalau berbisnis dengan temen tapi temennya itu nggak tepat, ya toh, kadang berantem. Kalau nggak berantem bingung pembagian sahamnya gimana nih, bagi hasilnya gimana. Terus baru jalan berapa bulan, salah satu temennya sudah malas-malesan ngurus bisnis. Jadi akhirnya bisnis terbengkalai karena sibuk ngurusi hubungan mereka berdua. Nah itu yang ternyata banyak jadi ketakutan, Mas, kalau mau bikin bisnis sendiri modal terbatas. Kalau mau bikin bareng sama temen nanti ribut terus. Gimana nih Mas? Tapi yang menarik dan malam ini kita punya tamu yang mereka ternyata sudah teman dekat sejak SMA. Dari SMA ya? Dari SMA, teman sebangku. Teman nakal bareng ya. Teman nyontek-nyontekan bareng. Nyontek bareng ya. Tapi ketika mereka sudah kuliah dan itu mereka niat membangun bisnis bareng, sekarang bisnisnya berkembang sungguh luar biasa. Wah. Dan itu menariknya ternyata bisa ya join asal ketemu dengan soulmate dalam bisnisnya, itu ketemu dengan orang yang tepat, ternyata pun bisa dijalani dengan luar biasa. Dan ini kita akan korek-korek mereka nanti. Di Kobis ya Kancah Muda ya. Kalau kemarin udah tahu kan triknya bagaimana caranya untuk menjalin bisnis sama pasangan ya Mas ya. Siap. Mulai dari mereka pacaran, gimana caranya untuk memaintain hubungannya tetap lekat. Dibawa ke kasur. Di kasur ngomongin omset. Kalau siang panas-panas gitu kan juga ngomongin omset. Terus kalau sore itu gelar tikar, jualan, ngomongin omset. Pas gitu. tagih utang, ngomongin bareng ya. Ngomongin bareng gitu. Nah sekarang ini dari teman Kancah Muda. Biasanya kalau kamu barengan sama teman-teman kamu atau sahabat kamu, teman kos bisa juga ya Mas ya. Banyakan sih teman kos nih. Nah gimana nanti trik-triknya untuk menyatukan visi misinya dulu ini awalnya kayaknya Mas ya. Oke, tadi temanya apa Mas? Jadi berbisnis bersama sahabat, rezeki makin melekat. Bisnis bersama sahabat, rezeki makin melekat. Oke, nanti kalau misalnya penasaran, kita tungguin aja karena bentar lagi kita bakal langsung kenalan sama mereka dan kita bakal kupas abis setelanjang mungkin ya Mas ya. Ya, ngerok pokoknya. Kamu masih dengerin Kobis, Kongko Bisnis. 106.1 Jeronimo The Real Son of Jogja. Time to grow, time to glow. Balik lagi di Kobis, Kongko Bisnis. masih barengan sama kita berdua. Ada Sabtu hari dan juga Dani Arya Kancah Muda. Dan Time waktunya kita untuk kenalan dengan siapa mereka tamu kita. Dua sejoli malam ini, dua sejoli. Bukan pasangan cewek cowok, tapi ini justru malah teman sebangku di sekolah. teman sebangku sekolah. Jadi sekarang pasangan bisnis yang luar biasa. Waduh. Tepuk tangan untuk Ferry dan Kiki. Nama aslinya Rizky apa Rizky? Rizky Akbar, tapi panggilnya Kiki. Wah, luar biasa. Doa orang tua namanya tuh kena. Iya. Siapakah mereka? Jadi kalau teman-teman yang tinggal di Jogja tahu Mangrove Printing. Jadi tempat ngeprint segala macam, yang ada beberapa sudut kota Jogja yang gede itu, ownernya adalah mereka berdua ini, luar biasa. Mas, ini pasti awal-awalnya mereka berdua sering banget coret-coret di bangku sekolah. Mereka alumni SMA mana dulu? SMA 1 Jogja. Ya, Oh, SMA 1 Jogja. Pasti bangku-bangkunya banyak banget gambar-gambarnya mereka berdua nih, Mas. Si anak dua ini dulu nakal nggak waktu di SMA 1? Tahun berapa di SMA 1? 2002. Lulusnya 2002. Lulus 2002. Oke. Ki, Fer, waktu itu kalian waktu SMA itu sudah berpikir belum sih pengen punya bisnis bareng gitu? Oh,
Ferry aja yang jawab dulu. Jadi ceritanya gini tuh, awalnya kita kan dulu awalnya mangrove tuh mangrove community ya, komunitas kayak gitu, geng lah. Oh, anak geng Mas. Ya. Kok jenenge mangrove iki ngopo? Mangrove salah nama itu. Terus jalan. Terus kita 15 orang dapat proyek ngerjain buku angkatan. Kita cari sponsor Primagama, SSC kayak gitu, kita dapat keuntungan 600.000. Waktu itu kita meeting nih mau buat apa ini keuntungannya kayak gitu. Ada yang ide untuk makan-makan di Pizza Hut, makan-makan di Boyong Kalegan kayak gitu. Akhirnya diputusin kalau kayak gitu nanti kita nggak ada kenangannya nih, paling makan habis sudah selesai uangnya. Itu teman-teman satu sekolah semua ya? Iya. Oh, jadi berawalnya justru malah rame-rame ya? 15 orang. 15 orang ya. Kemudian di ini kita putuskan untuk bisnis untuk beli meja sablon dan lain-lain kayak gitu. Uang keuntungan itu 600.000 tapi ditambah mangan loh, enggak jadi. Terus itu ditambah 60.000 kali 15 orang, 900.000 modal awalnya 1,5 juta. Kayak gitu. Terus pertama bisnis berarti sudah 15 orang tersebut atau enggak? Iya, 15 orang itu. Tapi selama 2002 sampai 2004 kita kalau ketemuan cuman bahas nanti kalau untung baginya gimana. Untung. Belum untung udah mikir baginya. Mereka itu. Ya kita. Ya kita juga. Bagi 15 ya? Iya. Susahnya kan juga kita kuliahnya di lain-lain tempat. Nah, kita di UGM, ada yang di ITB, ada yang di ISI. Waduh, antar pulau Mas. Antar pulau. Dengan uang 600.000 pengen sukses begitu ya? Enggak. Terus akhirnya ini kan seleksi alam. Terakhir ketahui kan mangrove sudah sebesar ini, ownernya tinggal kalian berdua. Itu yang lain pada kemana? Meritili ya itu? Ya itu ceritanya. Kemudian kita rapat di Bandung tahun 2004. Kita waktu itu udah punya mobil kombi kayak gitu. Kayak bisa beli kombi. Iya, kayak mobilnya Jeronimo kayak gitu. Kita terus gitu. Gaya. Berarti ceritanya melu-melu itu ya? Masih 15. Terus diputuskan lah ini kalau kita udah punya kayak gini, karena ada yang kerja ada yang enggak, diputuskan rapat siapa yang mau konsen di bisnis. Waktu itu kita udah punya 4 atau 7 karyawan. Akhirnya saya sama Mas Kiki ambil tanggung jawab untuk megang bisnis. Jadi di rapat kita tanya yang mau jadi punya visi jadi pengusaha siapa. Ya. Nah, dari ber-15 cuma kita berdua. Yang lain wis nyaman dengan kondisi. Yang lain nerusin kuliah lah otomatis. Oh gitu, nerusin kuliah. Kan masih saya nerusin kuliah lah. Kalian kuliahnya piye? Tahun 2011 kemarin keluar surat rapotnya. Jadi ini menarik, penjahat lagi dan hari ini anak-anak nggak lulus kuliah ini. Kuliah di mana Ki? Dulu gitu Ki? Saya di matematika statistika UGM. Wah, anak statistik pinter gitu berarti. Kamu Fer di mana Fer? Teknik mesin UGM. Teknik mesin. Dan dua-duanya nggak selesai. Iya. Saudara-saudara. Kali DO bangga. Pak Rektor, jadi udah ini anak UGM kesekian yang kami undang yang nggak selesai di kampus biru tapi ternyata sukses jadi seorang entrepreneur. Luar biasa lah. Ya oke. Terus perjalanan waktu akhirnya bisnis mangrove mulai berkembang luar biasa itu momennya apa sih ketika teman-teman yang 13 orang wis lah kowe wae sing ngurus, kita ikhlas, itu ada pembagian saham nggak sih modelnya itu? Iya, ya, kita kembalikan sahamnya waktu itu. Per orang dapat berapa itu? Umum modal 250 apa nggak salah? 250. Iya. Kira 250 juta ya. Jadi jauh-jauh ke Bandung cuma mau ngasih 250.000 per orang gitu. Iya. Gitulah. Tapi dari situ kan momennya terus kita jadi mantep kan. Karena kita berdua kerja ya hasilnya untuk kita berdua kan. Kalau kemarin kan ini kombinya mau dibagi yang dapat bannya siapa, dapat lampunya siapa. Masih ada kok kombinya masih ada. Masih dipakai ya. Jadi aku sebenarnya pernah menjadi ini dia apa namanya, kita bisnis bareng lah. Kalau disebut saingan ya ora wong konco ya toh. Beneran ketok saingan banget tuh. Siap saingan Mas Abdu, kompetitor. Waktu aku masih jualan stiker di Komau Gaya, mereka juga ngirim stiker ini. Oh iya. Iya, cuman anak dua ini kan wes ini toh. Tak lihat kalau aku pakai etalase di Komau GM dan lo mereka itu senengannya digantung-gantung pakai apa namanya? Besi gantung itu loh. Oh tak tahu ini cakok niat banget dodolan stiker sopo, ternyata mereka. Tapi alhamdulillah pada payune ya toh. Siap. Ini aku lulus gak gue ya toh. Oke, lanjut. Terus mangrove dulu kan awal muasanya dari stiker ya. Proses jualannya gimana sih, kan
aku juga dulu bisnis stiker dipandang sebelah mata. Apa bisa sih Sab dari stiker menghidupi kuliahmu, bayari kuliahmu? Kalau keuntungan stiker kita jual dulu stiker berapa sih? 1000-an ya? 1000. Untung paling 500 perak satu stiker ya. Ini sekitar itu ya unda-undinya ya. Iya. Ceritakanlah versimu piye. Ya awalnya kita dulu kan paling gampang ya bisnis sablon kan. Sablon kan murah ya. Alatnya terus dulu juga zaman dulu kan orang ingin ekspresikan identitasnya kan belum ada stiker yang menunjukkan identitas. Nah kalau kita dulu idenya awalnya sih pengen bikin stiker yang muat kata-kata positif, kata-kata motivasi, terus being single and happy misalnya kayak gitu kan. Dulu bahasanya jomblo ya. Nah itu gak banyak yang stiker-stiker seperti itu. Terus 2005, 2006 udah banter kalian ya? Ya kita udah mulai kayak gitu. Terus kita bikin stiker-stiker kampus kayak kedokteran UGM itu paling. Oh melu-melu aku kowe. Aku bikian kowe. Tapi kalau memang stiker yang Mas Sabtu ini kan cuma tulisan aja. Kalau kita kan kasih image. Kasih kartu. Ciri khasnya ada. Ciri khasnya itu terus ada tulisan kecil-kecilnya di bawahnya. Ya betul. Misalnya kedokteran UGM catch your dream misalnya. Gitu. Padahal gue lulus ya. Aku beri harapan palsu. UGM itu waktu masih jualan di Kopma UGM itu omset sampai berapa sih jualan stiker? Awal berarti itu ya. Kopma 500 sampai 1 juta ya Fer ya. Satu bulan. Ya. Tapi kalian pasarnya kan nggak cuma di situ kan waktu itu kan? Iya. Enggak, kita di semua kampus ya. Semua kampus juga ada Kopmanya. Seluruh Jawa. Iya. Di UI kita ada, di Salman ITB ada, di Unibrow ada. Itu kalian jajan semua stikernya. Naik kombi. Luar biasa. Jadi jalan-jalan sambil jualan ya. Oh iya. UGM 1 juta omset misalnya ya. Berarti kalau seluruh outlet kalian itu total outlet berapa? Yang kalian titipi stiker berapa, itu? Fer? 1000 sampai? Lebih. Oh iya, 1000 kali 1 juta. Berarti kalau sebulan itu dia rata-rata omset 1 juta, 1 miliar. Stiker harapan palsu Mas. Lo kampus UI kayak gitu, I love UI dalam kurung tenane. Itu masih jalan, bisnis itu masih jalan sekarang? Ya masih lah, bisnis pertama jangan ditinggalkan. Oh gitu. Iya. Tapi sekarang istilahnya fokus kalian kan ke printing sekarang ya? Iya. Mesin-mesin besar, mesin-mesin canggih itu. Tapi stiker yang dulu di Kopma itu masih tetap ada? Masih, sekarang masih ada. Manajemennya biaya? Karena itu kan terbagi di banyak titik, 1000 lebih outlet stiker kalian titipi. Ya maintenance untuk pengiriman gimana tuh? Yang ngelola sopo gitu kan, nggak mungkin kalian mubeng kombi terus keliling Jawa. Terus yo kalau nggak mogok. Yang punya Jeronimo sering mogok. Terus kalau manajemennya ya karena kita udah sekitar berapa tahun ya, 9 tahun ya main di situ ya, rasanya ya sudah ada yang nanganin sih. Sudah ada tim yang handle itu. Terus dengan kita bikin bisnis udah ada yang handle, kita bikin yang lain lagi. Berarti sekarang divisi stiker itu tetap ada, manajernya ada, timnya ada gitu. Ada. 9 tahun dan bisa hidup dari stiker. Ya. Tapi bentar. Yang menarik itu adalah dari 15 akhirnya gugur jadi tinggal 2, ya kan? Itu sebenarnya yang 13 itu nggak tahu peluang kalau ini benar-benar ada peluang emas banget untuk mendapatkan atau mengumpulkan uang gitu. Nah, coba kita telepon dulu ya 13 ya. Itu kabar mereka gimana? Pada kerja di mana? Ya mereka sekarang semua sukses juga. Akhirnya kan mereka mau cari impian masing-masing. Waktu itu kita berada di persimpangan siapa yang mau bisnis, siapa yang peluang itu kan. Iya, betul. Ya, kalau ada S2 ke luar negeri, ke Jepang, kan mereka ke Swiss, kebanggaannya atau kepuasan batinnya memang bukan di bisnis kan. Mereka kebanggaannya ya sekolah sampai S3, sampai sekarang bingung mau sekolah ke mana lagi. Kalau ada S4 gitu. Ya gitulah, sampai mereka udah ada yang profesor aja bingung mau sekolah apa lagi. Tapi kalau itu dari mereka itu ada yang ini nggak sih, di awal-awal memandang sebelah mata. Iki cah loro Rifki si siapa Kiki sama si Ferry kok cuman tutulan gambar template aja. Itu istilahnya buat mereka itu sempat nggak ada kata-kata negatif? Oh nggak ada ya. Mereka sahabat kita kok. Atau justru malah kalau udah beberapa lama ngelihat omsetnya kayak gitu,
join lagi dong. Gitu, ada kayak dia langsung sorry ya. Masa udah dibagi 2 mau dibagi 3 ya sorry. Itu ada nggak dari ketiga? Nggak ada. Wes lah, saling mendoakan. Berarti teman pertama pernah menjadi sebuah awal yang baik, tapi sudah jalan hidupnya sendiri-sendiri. Nah ini kita rencana pengen ngajak gabung mereka lagi untuk ya untuk bikin bisnis baru. Oh gitu ya. Jadi kita tapi trustnya kan sudah jadi, kepercayaan sudah ada. Gitu kan mereka udah jadi orang kan, mereka udah punya. Sebelumnya orang bukan orang. Dulu itu udah jadi orang, tapi orang yang masih tahu bakal sekolah ini. Kalau sekarang kan pada bingung mau sekolah apa lagi. Karena udah pada mentok semua saking pinter ya. Ini alumni SMA Siji ya, inilah kakak kelas kalian atau adik kelasnya yang sukses tidak lulus kuliah tapi ternyata eksis punya bisnis sendiri. Sekarang ada lagi. Nah, lanjut ke bisnis kalian mangrove itu yang sekarang sudah makin membesar. Pernah nggak kalian ngalami jatuh bangun yang membuat kalian sempat berpikir kayaknya aku nggak cocok nih di bisnis ini atau pindah ke lain bisnis? Dari 2004 ya. Awal tuh 2004 berarti ya? Iya. Kita cerita menyedihkannya. Ya, cerita menyedihkannya pernah tahun 2007 ya, habis kita menikah. Itu bisnisnya mangrove ini menurun drastis lah kayak gitu. Sampai kita mungkin kesulitan lah bayar cicilan kayak gitu. Kita refinancing kayak gitu. Terus sempat ngedrop. Waktu itu kita bisnis spin ya. Ini yang kompetitor nih. Konco totolan. Jadi kita bisnis spin itu ternyata waktu itu kita ilmunya belum tinggi ya. Jadi bisnis itu ternyata ada life cycle produknya. Spin itu ternyata umurnya nggak terlalu panjang. Nah, kita udah ngerasa berbangga diri bahwa bisnis ini paling bagus kayak gitu. Terus akhirnya life cycle-nya habis, bisnisnya mulai turun, kita nggak antisipasi. Kita belum antisipasi untuk invest ke yang lainnya. Tapi kita waktu itu masih jiwa muda ya, kita konsumtif sekali ya. Kita mungkin waktu SMA dulu kita anaknya orang biasa, makan ke McD belum pernah kalau nggak ditraktir gitu lah. Sekarang hidup mewah. Enggak, waktu itu 2007 itu kita terus rapat di McD. Kalau rapat tiap malam di McD kayak gitu. Ini nggak apa-apa ini. Iklan kudunya bayar. Tiap malam kita rapat di McD, terus kita beli mobil apa yang kita suka. Waktu itu kita pengen Ford Ranger, kita beli Innova, beli Xenia baru, beli mobil itu atas. Sampai punya berapa mobil waktu itu? 8 mobil ya. Sampai mobilnya nggak pernah dipakai, cuma di garasi aja. Sangat. Itu cuma dari duit stiker waktu itu? Enggak, dari pin. Ya, mungkin teman-teman yang anak-anak SMA angkatan 2006 2007 mungkin tahu banget ya mangrove. Waktu itu pinnya di sekolah-sekolahan itu kencang penjualannya. Jadi kita omset sih sainganku tenan naik gitu. Waktu itu berapa rekor omset jualan pin? Waktu itu ya pernah keuntungan itu dari 5 juta. Dari 5 juta ada. Dan jualan pin toh waktu itu. Ternyata punya cuma bertahan setahun ya, Pak. Iya, setahun. Tapi duitnya udah kita abur-aburkan. Seru nih. Ini realita banget ini. Sebulan 150 juta ya toh, mobil baru. Tapi ternyata ketika sudah habis masanya kita nggak antisipasi. Harusnya waktu itu uangnya buat investasi. Hasil bisnis ya digunakan untuk bisnis lagi. Bisa untuk antisipasi kalau ada bisnis kita yang suatu saat mengalami masalah. Wah, itu ilmu bagus itu Dan. Ya, tadi belum bahas jurus-jurus nih. Jurusnya apa sekarang? Nanti biar di sama Prita di upload. Jadi ternyata memang dalam sebuah bisnis kita tidak boleh terlalu mengumbar sesuatu yang kita dapatkan dalam bisnis. Intinya over terlalu seneng. Harus ada jurus bahwa ternyata suatu saat ketika sekarang lagi di atas, bisa loh kita lagi di bawah. Gimana sih ngantisipasinya? Memang harus investasi. Duit yang didapat jangan dihabisin semuanya gitu loh. Ini pengalaman mereka itu mobil itu nasibnya sekarang gimana? Dijual satu-satu. Ya udah kembali sih. Udah kembali maksudnya. Sempat kita jual. Terus tapi sempat kita refinancing. Nah, cicilannya 2 tahun, sebulan 7 juta jadi 4 tahun, sebulan 4 juta gitu. Waktu itu ya. Tapi sudah lunas mobilnya sekarang. Dulu badannya seperti Mas Sabtu ini, bisnisnya turun kurus. Realita banget. Habis itu segede awang tuh lewat tuh awang tuh. Awang kan gede. Tapi waktu masih jaya-jaya kan
meetingnya kan di tempat-tempat yang mewah. Pada saat menurun meetingnya kemana itu? Enggak, kita lebih banyak pengajian. Dari turun itu kita jadi kenal ini. Kok dijewer karo Allah ya? Iya, dijewer ya caca loro iki. Nah, paling seneng denger tausiahnya Yusuf Mansur waktu itu. Kan tentang sedekah ya waktu itu. Tentang Malik ya. Ceritanya itu Malik itu kan mau bunuh diri gara-gara bisnisnya turun ya gitu. Ya itu hampir mirip sama kita. Seru nih. Cerita dikit ya. Mau bunuh diri terus? Itu Malik bukan kita. Orang apa ceritanya piye ya? Aku belum dengar yang Malik itu. Bisa menggugah gitu. Ya waktu itu sih dapat audio ya. Itu dari tausiahnya Ustadz Yusuf. Waktu itu juga belum kenal sama Ustadz sih. Terus dari situ bercerita tentang bagaimana orang itu bangkit. Nah, si Malik ini seorang pengusaha sukses. Cuman karena kesuksesannya itu dia gunakan untuk hal-hal yang negatif. Ya, jadi dia suka main judi, main minum-minuman keras. Akhirnya dari situ bisnisnya karena kalah judi kan, bisnisnya hancur. Dia minum, mabuk, terus berzina dengan orang lain. Terus keluarganya berantakan. Nah, dari situ ya putus asa lah mau bunuh diri, cuman sebelum bunuh diri tak sholat dulu lah. Gitu. Si Maliknya itu sebelum bunuh diri dia sholat malam dulu. Sholat tobat sebelum mati. terus dia baca Quran. Nah, di situ ada tentang atolak ya. Nah, itu kan tentang atolak sama itu kulillahumma malikal mulk itu. Nah, di situ dia mulai menyadari kalau bahwa kalau Allah berkehendak lain bisa aja rumah tanggamu kembali, anakmu kembali bersekolah, kayak gitu. Endingnya dia bisa bangkit lagi ya? Endingnya dia bangkit. Jadi sebelum bunuh diri karena dia buka Quran, terus spiritnya muncul lagi karena baca Quran. Paginya itu dia menyedekahkan seluruh isi rumahnya sebelum disita sama debt collector untuk orang lain. Nah, pada waktu itu sekali-kalinya dia ke masjid dengar adzan subuh. Dia ke masjid, pulang dikiranya itu debt collector yang datang, ternyata temennya ngajak bisnis. Oh, dan itu awal kebangkitannya. Kebangkitannya. Cerita kalian sedramatis itu juga ora? Enggak. Oh, tak kira kalau Malik kan mau mati bunuh diri, mau jual mobil. Akhirnya diperpanjang. Yang kita agak ini sih karena habis nikah ya soalnya. Jadi kita habis nikah terus bisnis turun kan. Kroso banget. Ya, kerasanya kan di situ. Biasanya iso foya-foya, saiki foya huhu. Bojone protes ya. Jadi kisah itu yang membuat inspirasi buat kalian. Jurus lagi Mas. Ini menarik. Jadi jurusnya bukan ke inti cerita, tapi adalah ketika kita sedang mengalami kegagalan, ya toh, nggak ada salahnya kita belajar kepada orang lain, mencari inspirasi. Nah, mereka hanya dari sebuah audiobook, ya toh, MP3 bacakan. Kita dulu waktu itu belajarnya sama bayar itu beli kita. Dari hanya sebuah tausiah ya, tausiah yang nggak tahu asal usulnya dia dapat dari mana, ketika didengarkan dan itu menjadi sebuah motivasi, mereka bisa bangkit lagi. Tapi itu menarik loh, Dan aku pernah ngalami seperti itu, tapi orang lain. Jadi waktu itu ada seorang pengusaha di Lampung, dia yang habis-habisan juga. Telepon aku nangis-nangis ya toh. Aku mikirin kalau aku kesana yo konsultasi piye ya toh. Gampang cuma tak kirimin email sama MP3-nya Ustadz Yusuf Mansur. Cuman judulnya beda ya toh. Waktu itu tentang Riyadhah. Tak kirimin ke Lampung dan dia itu berapa minggu kemudian dia telepon saya dan mengalami banyak keajaiban. Sama-sama dikejar debt collector, tapi dia mengalami debt collector nggak pernah datang ya Mas ya. Tiba-tiba ada orang ngasih duit buat melunasi utang dan itu luar biasa. Hanya dari sebuah MP3 yang dari sebuah MP3 Ustaz Mansur yang waktu itu aku kirim pun sambil aku makan gitu loh. Iseng lah ya, semoga-moga ngewangi tak kirim gitu loh. Ternyata itu bisa merubah hidup seseorang. Jadi bocorannya itu apa? Kalau misalnya bocorannya dari Ma'ruf itu kan ini dapat cerita dari Malik, dari tausiahnya Bu tentang Malik. Kalau Riyadhah. Jadi Riyadhah itu 40 hari sholat tanpa henti. Jadi sholat tepat waktu, terus mereka juga sholat rawatib, ya toh, sedekah yang mereka miliki, plus banyak baca surat Al-Muluk, betul ya? Iya. Hafal itu, tahu ya. Jadi itu dia kan.
Jurus jitunya itu. Ya tipsnya kalau buat pemula sih hati-hati kalau bisnis lagi banyak duitnya jangan untuk godaannya banyak. Godaannya banyak dan ini dibuktikan oleh banyak teman-teman. Intinya memang ketika kita lagi istilah digelontor banyak rezeki di satu hal bisnis kita memang malah sering-sering istighfar ya. Kalau enggak nanti malah sering-sering ingat sedekah rombongan. Wah, suka gaya lo. Omset naik, kasihan lagi banyak. Gitu. Dan silakan. Oke. Puter lagu Dan. Kita tarik nafas dulu kan coba ini kayaknya banyak banget yang bakal di-share nanti untuk mereka berdua. Ini awal-awalnya aja udah mau buka-bukaan kalau mereka ternyata tidak semulus seperti tahun-tahun bukan tahun-tahun tapi tamu-tamu sebelumnya ya. Kalau tamu-tamu sebelumnya kayak lempeng-lempeng aja. Kalau ini realita banget gitu ya, anak muda banget. Wah, dapat duit, foya-foya, jatuh, bingung. Kamu masih dengerin Kobis, Kongko Bisnis. 106.1 Jeronimo The Real Son of Jogja. Time to grow, time to glow. Masih barengan di Kobis Kancah Muda. Masih barengan sama kita semua cowok-cowok yang kalau saya sih belum. Kalau mereka ini Kancah Muda mantan kalau bisa dibilang pemuda yang nakal. Akora, mereka berdua. Cuci tangan. Yang pasti Kancah Muda, siapapun kamu pengen ikutan bisnis atau butuh sesuatu hal yang berbeda. Nah, ini sama-sama kita ngelihat satu hal yang beda Kancah Muda. Di tanggal 29 di jam 1 siang langsung aja datang ke lapangan Maguwo Harjo. Itu tepatnya di lapangan Motorcross Maguwo Harjo. Di sana kamu bisa ngelihat ada satu konsep band yang dimana sangat beda banget Kancah Muda. Journey of Rock Harmony 2013. Nah, di sini kamu bisa ngelihat perpaduan ataupun kolaborasi slang dengan formasi lama dan formasi baru, Dewa 19 dengan Ari Lasso-nya, dan juga masih banyak lagi ada Riff, Shilon 7, Shaggy Dog. Yang pasti kalau kamu pingin beli tiketnya pre-sale-nya itu Rp20.000, langsung aja ke Jeronimo FM, District, dan juga Easy Dining juga boleh. Diksi Easy Dining maksud saya. Terus ke Legend Cafe. Dan jangan lupa itu mulai dari jam 1 siang. Oke? Dan acara ini cukup atau khusus buat kamu yang 18 tahun ke atas. Kalau Kobis buat kamu segala umur yang pengen berwirausaha. Luar biasa. Jadi anak SMP pun kalau dengerin ini belum 18 tahun jadi pengusaha boleh. Boleh ya Mas ya? Boleh lah. Kemarin aku mention ke tuh anak-anak SMA loh. Oh iya? Dia itu masih kelas 1, kelas 2 Mas mau bisnis aku mikir ya toh. Kelas 1 SMA? Di Twitter ya toh. Dan bisnis apaan tuh Mas? Makanya tak bilang dodolan banggulo di GW permen ya. Kalau temanmu butuh SD Mas. SD zaman sekarang juga enggak laku Mas ke Banggulo. Jadi menghibur dia dulu karena besok mau ujian ya Mas, doain wah. Bapak ibunya kalau diracunin sekarang iso ngamuk ya. Biarkan dia lulus dulu sebentar enggak apa-apa nanti besok. Oke, lanjut ke Ferry dan Kiki, owner dari Mangrove Printing Jogja, pengusaha stiker dan juga printing yang sekarang cabangmu berapa di Jogja? Jogja 3. Untuk yang printing ya. Kalau yang stiker tadi outletnya lebih dari 1.000 ya seluruh Pulau Jawa ya. Oke. Kondisi sekarang kan udah luar biasa toh. Sangat-sangat disyukuri. Alhamdulillah ya toh. Mobil nambah tadi 8 saya 10 ya toh. Lunas, yang penting lunas itu ya toh. Oh iya, ini apa kabar udah lunas belum nih? Itu karyawan berapa sekarang total? Karyawan 400 mungkin ya Ferry. 400 orang. Itu yang di printing aja atau semuanya? Semuanya di kaos juga. Oh, punya bisnis kaos juga? Iya. Opo ceritakan. Saingan meneh karo aku. Jangan lihat Mas Sabtu ini bisnis apa? Oke, itu jadi saingan aja. Kayaknya rezekinya jadi saingannya Mas Sabtu ini. Kaos mangrove. Iya. Kalian jual di mana kaos itu? Di Malioboro. Iya. Jadi di emperan-emperan itu? Iya, kita PKL-an Mas. PKL-an. Ini menarik. PKL nih. Kita ubek-ubek dan jangan melihat PKL-nya. Seminggu bisa laku berapa kaos jualan di PKL itu? Paling dikit 1.000. 1.000 kaos satu minggu. Iya. PKL Malioboro itu? Iya. Berapa kios? Kita ada di Malioboro 10-an ya. 10-an. Itu kalian nyewa di pinggir-pinggirnya itu ya? Iya. 1.000 per minggu. Berarti sebulan sekitar 4.000-an kaos. Iya. Kalau liburan naik. Kayak sekarang liburan bisa 2.000 kaos. Per
minggu. Minggu. Kalikan dan Satu kaos piro? 45.000, 40.000. 45.000 kalikan 1.000 berarti 45 juta per minggu. Iya. Untungnya setengahnya tak buka dan. Yang ngomong aja udah sakit hati. Berarti sebulan dari kaos saya sudah kalikan sendiri lah ya. 45.000 kalikan 1.000 ya toh, bagi 2 kali 4 minggu. Ya susah nih. Ketahuan ya. Tutup-tutupan di sini nggak bisa ya. Hitungannya jelas. Suruh jadi kompetitornya dia. Banyakan dia ternyata. Ya wes, ku akui menyerah kalau soal kaos berarti. Omsetnya tinggian dia berarti. Itu menarik gak sih? Selama di Malioboro kan orang mandang Malioboro kelasnya ecek-ecek. Orang yang nggak paham kaki 5 ya toh. Betul. Minggu lalu tamu kita Mas Nanang Rumah Warna pun juga hanya memulai dari Lembah UGM. Iya. Ini Sunday morning PKL itu. Malioboro. Sekarang masih juga dia kan? Masih. Itu. Ini Malioboro itu apa namanya? Kenapa sih kalian pengen masuk ke pasar sana gitu? Padahal kesannya omeng kaki 5, kebak preman dan lain sebagainya. Ya awalnya kan kita dulu bisnis pin. Terus kita punya beberapa katalog pin kan, itu katalog desain. Kita jalan-jalan di Malioboro kok ternyata ciplakan kita semua itu desain katalog kita. Oh gitu. Cuman kalau kita dulu di media pin, mereka bikin di media kaos. Oh jadi konsep pin dijadiin kaos. Kalian ngalami ya? Ya diplagiat lah. Ya, itu kaosku juga di Malioboro udah muncul. Ya. Itu biasa. Dibiasakan lah. Dibiasakan. Ya sedekah itu. Sedekah desain dah. Oke, terus. Nah dari situ apa namanya kita berpikir loh, ini kan desain kita, kenapa kita nggak main di situ gitu. Terus kita coba survei. Mas masuk pertama ditolak gak? Iki wong anyar iki. Yo tetap ada kesulitannya Fer ya. Iya. Pas masuk awal kita langsung ditipu. Satu lapak itu kan 7 juta ya kita disuruh bayar ya sewanya. Lapak kecil itu 3 tegel kali 2 tegel. 7 juta. Wahai anak muda, Malioboro ternyata mahal sih. Mahal ya. 7 juta per meja kayu itu. Ya sebulan. 2 tegel ukuran 40 ya Fer ya. 30. Keramik. Satu bulan. Enggak 7 juta 1 tahun. 1 tahun. Ya itu yang awal pertama kali itu di selatan mall itu. Terus kemudian setelah kita punya beberapa lapak, baru tahu kalau ditipu ternyata sewanya di situ cuma 3 juta ya gitu. Jadi kita dimakan maklar 5 juta 3 tahun. Oh 5 juta 3 tahun. Maklar-maklarnya badi oke ya di sana. Iya. Tapi kita kan yang penting bisnis itu mulai dulu, nyemplung sikit lah. Yang penting kalau kita mau bisnis di Malioboro ya yang penting jalan-jalan ke situ dulu, cari tempat di situ dulu. Nanti sambil berjalan baru entah apapun resikonya ya. Menarik dan ilmu. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam sebuah bisnis yang kita memang belum tahu, tidak harus menunggu ilmu kita sempurna dulu. Tidak harus menunggu kita punya banyak ilmu ajian A sampai Z ya toh, baru nyemplung kesuwen kelamaan. Ilmu berani. Iya, ilmu berani aja dulu jebret masuk ya toh, sambil jalan kita kalau ada apa-apa kita catat, kita cari ilmunya baru disempurnakan di bisnis kita tersebut. Jadi kalau seorang maklar saja dapatnya satu lapak berapa tadi untungnya? 4 juta. 4 juta. Kamu tertarik jadi maklar? Terus kita kan di situ kan survei ya sama pelaku usaha di situ. Ternyata mereka kelihatan PKL-an ya. Cuman ya mereka punya eskudo, punya jet, punya rumah gitu. Punya Innova. Itu pedagang-pedagang lapak itu. Jadi jangan diremehin. Kalau lihat face-nya kan mereka kan desa ya. Konco-konco apa ya? Lo konco-konco Malioboro luar biasa, baru tahu saya ya toh. Iya. Jadi kalau misalnya malam pulang itu dia berubah kostum gitu loh. Langsung pakai dasi. Itu lapangan ternyata parkir mobilnya di mall lantai bawah ya toh. Iya. Sangat rahasia buat para pendengar yang malam ini dengerin Kobis ya toh. Jangan remehkan pedagang Malioboro. Ilmu keberapa itu? Jangan remehkan bisnis orang yang kelihatan kecil. Iya. Kadang-kala kita baru terkaget-kaget ternyata wih badine oke ya. Iya, soalnya kalau misalnya kita mau belanja di kaki 5 ditawar sampai misalkan dari 30.000 tawar 15.000, ya udah kasihan udah 20.000. Ternyata yang dikasihanin itu harusnya mengasihani kita. Tapi alhamdulillah sekarang sudah settle di Malioboro dan sudah kenal banyak teman-teman di sana ya. Pokoknya luar biasanya menarik. Oke.
Terus apa Dan? Pertanyaan lagi Dan? Pertanyaannya lagi itu adalah pada saat ini tengah-tengah mungkin waktu pas baru nikah gitu kan ya. Terus glosor apa jatuh dan segala macem. Wah, itu salah-salahan gak sih? Enggak ya. Biasanya kan kowe sih itu mobil akeh banget iki. Kudune kan muter. Nah, biasa kan salah-salahan gitu pada saat kesel kan. Enggak. Kalian ini kan wajah ya mirip ya toh. Bener ya, nah ini aku kaget ini kayak kembar beda ibu beda bapak ya. Tapi Allah menakdirkan kayak gini ya, rada mirip face ya, kayak ngomongnya podo. Pernah nggak berantem gara-gara bisnis ini? Belum pernah ya. Terus kalau ada diem-dieman lah sehari gitu, masa nggak pernah? Masa atau misu-misu, nggak pernah. Wih kok iso? Terus menjaganya apa rahasianya apa ini? Siapa apa harus saling pengertian aja. Kalau tiba-tiba dia nggak ngerti, si Ferry nggak ngerti. Cita mencari sandal. Kebetulan kan karena kita juga mungkin kan yang paling diwaspadai biasanya kan kalau kita berbisnis punya sahabat bisnis peran istri di situ. Ya biasanya kan kita beristri mungkin ada iren-iren apa-apa gitu ya. Kebetulan istri-istri kita juga anak SMA 1. Oh, jadi adik kelas. Ya, adik kelas. Ngembat adik kelas dua-duanya ya. Kalau beliau satu angkatan sih. Oh, gitu. Oh, gitu. Ya, jadi kalau kita anak SMA 1 kan jadi anunya sama ya, auranya sama. Oh, bener toh? Baru tahu aku ya. Jurus itu, Mas. Jurus untuk pernikahan. Selamat malam buat anak-anak SMA 1 teladan itu. Nah, kalau mau ketemu sama mereka kakak kelasmu ini apa bener auranya sama ya toh? Berbisnis lapin. Ya, ayo, oke, lanjut. Tadi udah pernah ditipu oleh makelar Malioboro. Kalau ditipu karyawan pernah nggak? Oh, sering. Apa pengalamannya dan bagaimana cara ngatasinya? Real terbuka. Kalau kemarin yang paling sih tukang tagih ya, marketing lah. Nah, jadi marketing kita bukan printing juga, percetakan. Jadi marketing kita ada customer yang bayarnya di tempo kayak gitu, kita suruh nagih, cuman uangnya dibawa lari. Gitu. Sampai berapa, Fer? Apa ya, 19 juta. 19 juta. Terus uangnya dikembalikan nggak? Yo enggak. Kalau dikit. Jawabnya kompak. Enggak. Kalau dibalikin berarti nyileh, Mas ya. Kan kalian nggak melakukan apa namanya urusan ini dibawa ke hukum itu enggak. Ikhlas kayak sedekah berarti ya. Gimana? Sedekah buat karyawan itu atau gimana? Ya terus kita perbaiki sistem kan terus. Ya, terus kita mengatur sistem, terus adminnya biar lebih waspada juga. Oh iya. Jadi sebuah pengalaman yang pahit itu ternyata bisa menjadi sebuah ilmu yang berharga. Asal kita tahu cara memanfaatkan ilmu tersebut. Sekarang nggak pernah kebobolan. Dan jangan kaget Dan. Tak tanya lagi, ayo ini sehari omset piro? Iya. Ini total apa yang mana dulu nih? Aja printing. Ojo cengang-cengeng, gitu. Total aja kali ya. Iya, pokoknya yang total. Buat manut. Iya, antara 80 sampai 100. Per hari? Iya. Astagfirullahaladzim. Dan sabar dan 80 sampai 100. Dan sabar dan tambahkan. Iya. Itu orang juga mau bingung mau kredit apa ya, Mas ya? Udahlah luntas aja. Ya itu kadang-kadang gitu, kadang-kadang apa namanya kita lihat ini kalau dulu orang sukses itu kan sekarangnya. Nah, dulunya gimana? Sehari segitu Dan gila lo Dan. Iya. Iya kalau misalnya sekarang dibilangin kok kompak ya bisa kompak ya. Sehari segitu ya kompak-kompak aja. Kompak-kompak aja. Bayangin kalau dia dulu jadi ini ya ahli teknik mesin, terus kerja di perusahaan di Jakarta gitu. Kita pengennya kerja di bank saya dulu. Waktu itu di bank. Alhamdulillah malah lulus ya. Sekarang mau pinjam di bank. Awalnya pinjam di bank, sekarang banknya yang minta untuk dipinjam. Aku juga lagi bayangin Dan. Kenapa? Sehari dapat 100 juta gimana Dan? Amin ya Allah ya. Aku rumahnya nggak di sini Mas. Rumahnya di Mekah Mas. Mana Mekah? Ayalnya ketinggian. Oke, yes. Terus ini kan dari semua tamu yang kemarin kita datangin, ternyata mereka itu punya suatu apa ya istilahnya sebuah aksi atau sebuah ritual bisnis yang mereka lakukan ketika ngundang rezeki. Nah, jadi ini dianggapnya sebagai ilmu pelet. Oh, ilmu pelet rezeki. Bukan. Dukunnya apa ini? Ada yang dari sedekah, ada yang mereka itu bikin membiayai anak-anak yatim sekolah, bikin sebuah gerakan. Nek kalian di mangrove ini apa sih yang kalian lakukan
istilahnya charity-nya tuh apa? Jimatnya ngundang rezeki itu apa? Ferry aja yang jelas. Ustadz. Oke, apa? Kalau di mangrove kita ini ya sedekah lah. Sedekah kita ada program sedekah setiap hari itu kita ngundang anak yatim. Terus kita kasih saku, kita kasih makan. Setiap hari. Setiap hari kalian ngundang anak yatim, datang ke mangrove, maem, ngaji, doa. Tiap pagi atau malam? Tiap sore. Salat asar. Berapa orang? Ya 20 sampai 30 orang. Tiap hari. Itu muter itu. Maksudnya apa cuman satu? Enggak, muter di outlet-outlet kita. Ya, di Kejayan, di Joteng, di Jalan Paris kayak gitu. Anak yatimnya sama tapi ya? Enggak, beda. Enggak, ada dari kan, 7 pondok. Ya, kan 7 hari kan? Oh, 1 hari pondok. Terus ada sopirmu yang tiap hari muter jemput mereka? Mereka sendiri sih. Oh gitu. Mereka kita kasih uang operasional, mereka mau sewa bis, mau ini terserah. Yang penting setiap hari akan datang setiap hari bisnismu itu didoakan oleh anak-anak yatim dari 7 pondok. Iya. Kanca muda. Itu mengerikan. Pantas seharinya mengerikan, Mas. Pantas diprukir Gusti Allah. Ya kan? Jadi udah berjalan berapa lama itu ritual itu? Ya itu udah setahun ya Fer ya. Dulu pas puasa pertama itu ya. Iya, setahun. Jadi sekarang udah 365 hari nyaris. Tidak pernah putus kalian ngasih makan anak yatim. Merinding aku dan. Dulu ada orang yang aku pernah sempat kenal. Dia itu ritualnya kalau pagi ya toh, dia bersedekah kepada 40 orang duafa. Tiap pagi itu dia membuat nasi bungkus dan dibagi ke 40 orang duafa tiap pagi, dan sukses, usahanya luar biasa. Malam ini aku baru tahu, jujur, aku udah kenal mereka lama, tapi baru tahu sekarang setiap hari berarti asar tadi sore tadi itu berarti anak-anak yatim di mana yang lagi pada makan. Nah, jadwalnya kita nggak ini ya. Nggak apa ya, sudah ada tim handle juga ya. Manajer spiritual itu ya. Berapa banyak itu juga bingung juga ngatur. Manajer spiritual sudah ada. Jadi ada orang yang digaji oleh dia, tugasmu tiap hari bawa anak yatim ke sini gitu. Asik itu. Buka lowongan. Bisa jadi contoh ini. Manajer spiritual. Job desk-nya adalah mantap ya. Tapi dari itu efeknya luar biasa ya. Kerasa banget ya. Kerasa alhamdulillah. Ya. Lainnya apa? Oke, sudah. Jadi memberi anak yatim, makan anak yatim tiap hari itu luar biasa. Kita ada yang pribadi lah, kan kita ngerasa Allah itu adil ya. Allah itu adil. Jadi kita kalau kita ibadahnya biasa ya Allah ngasihnya ya biasa. Kalau kita pengen dapat lebih dari orang lain ya kita ibadahnya tolong lebih lah kayak gitu. Iya. Hitung-hitungannya keren gitu ya. Iya. Ini Mas Kiki ini tahajudnya sama doanya hampir nggak putus lah. Alhamdulillah, luar biasa. Ini 2 temen gue ini, woi, jadi panutanku juga sekarang dan jadi guruku juga nih. Kemarin kan mereka main. Sedang terjadi nih. Oh iya. Ini kan aku lagi kemarin main ke tempatku. Kalau dengar adzan sholat lah. Nah, sama itu ya. Ya, dengar adzan kalau bisa kan tidak menunda-nunda sholat. Ya, langsung sholat tepat waktu gitu. Kayak gitu. Jadi pas kemarin lagi main ke tempatku Nyablon di Berbah sana, mereka dengar adzan langsung yuk kita sholat dulu, dan itu luar biasa. Jadi ini buat kanca muda, kita banyak belajar pada Kiki dan juga Ferry. Ternyata bisnis itu kalau kita melibatkan Allah, melibatkan langit, pintu kemudahan bakal dibuka luar biasa. Dengan cara tadi yang diajarin Ferry, kalau mau dapat banyak ya ibadahnya juga harus banyak gitu. Kalau mau dilebihkan oleh Allah ya kamu ibadahnya juga harus dilebihkan. Berarti partner untuk berwirausaha adalah Allah. Betul, itu luar biasa. Ya, Investor utama. Keren. Gak kebayang dulu di SMA 1 nakal itu ya. Mendalami banget sekarang ya. Mendalami banget ya. Kan bener kan Jabuda kalau mereka ini adalah mantan anak nakal. Kita pernah bolos bareng itu makan somai di Telkom. Baru dulu waktu zamannya itu Dian Sastro ADC. Nah, kita bolos tuh. Nonton. Sampai normal sampai tempat markas kita Mangrove Community ini digerebek sama guru. Bapak Ibu guru inilah penjahat itu sekarang sudah sukses luar biasa. Iya. Wes Dan, apalagi? Ini sebelum kita closing atau sebelum kita masuk ke lagu lagi untuk break kanca muda, ini sebenarnya pengen ngetes kekompakannya mereka sebenarnya. Kalau misalnya di luaran sana mereka mungkin nggak ngerasa hal ini untuk ngoreksi satu sama lain, tapi sekarang aku mau nanya antara Mas Kiki, Ferry, Mas Ferry, itu tolong
apa sih positifnya Mas Ferry, apa negatifnya Mas Ferry, begitu juga sebaliknya dari Mas Kiki, apa negatifnya, apa positifnya. Seru nih. Ini kebiasaan wajib. buruk atau kebiasaan. Karena kemarin tamu kita yang suami istri pun ngasih saran. Kelebihan suamiku tuh ini ya. Oke, kalian anggaplah sepasang kekasih. Pasang kekasih selama Dulu kalau SMA kita sering gandengan tangan loh. Sekarang untungnya terbukti masing-masing anaknya 2 sekarang. Iya, masuk. Oke, dari Mas Kiki ke Mas Ferry. Karena di luar sana kanca muda banyak yang mau berbisnis tapi sama dengan teman. Gitu. Oke, sekarang kasih 5 tips bagaimana membangun bisnis bareng teman buat closing nih. Ayo. 5 tips apa kelebihan dan kekurangan? Kelebihan dulu, kelebihan apa positif dulu, apa Habis itu disambung. Siap. Ya kalau Mas Ferry ini ya 5 kelebihan dan 5 kekurangan. Oh gitu. Iya. Oh, kalau lebih gimana itu? boleh. Tapi minimal 5. Kalau Mas Ferry ini kekurangannya ya. Kekurangannya. Kalau dia puasa kan dia puasa Daud tuh. Sehari puasa sehari enggak. Kalau lupa sahur, nah dia malas ngantor. Karena lepas dia. Alasannya aku poso. Ibadahnya turu. Oke. Itu kalau saya lihat. Kalau yang lainnya sih nggak ada sih, cuman itu aja. Susah nyari pasangan seperti ini. Enggak, sama ini ya, ini enggak terlalu mengganggu sih, cuman beliau ini kurang menikmati hidup. Contohnya. Jadi ya lihat aja lah pakaiannya cuman kayak gini. Padahal 100 juta per hari loh ya. Bajunya apa? Ya, hidupnya terlalu sederhana lah. Terlalu zuhud. Ya. Zuhud. Ya. Oke. Kadang-kadang saya itu pengen ngajak dia menikmati hidup itu loh. Sudah hampir ketahuan kan Gajah Muda. Itu. Oke. Terus apa lagi? Ya itu aja sih. Kelebihannya sekarang, kelebihannya. Kalau kelebihannya ya saya suka spiritualnya ya. Luar biasa. Maksudnya ini sabarnya Sudah luar biasa. Daud berapa lama, Wer? Ya 8 tahun lah. Luar biasa. Wow. Jadi 8 tahun itu puasa Daud. Hari ini puasa, besok enggak puasa atau enggak. Ya. Pokoknya dia enggak boleh puasa, pokoknya pas 1 Syawal aja itu enggak boleh puasa dia. Ya karena itu kan dia jadi lebih sabar ya. Oh gitu. Ngadepin gue ya sabar. Ya sabar. Jadi mukanya agak jelek juga sabar. Kalian pernah ngerasa itu nggak sih? Tiba-tiba karena kangen SMA gandengan, saya udah anak loro, aku udah digandeng tuh. Ya. Fair apa fair? So, satu lagi kekurangannya itu. Apa? Kalau keluar kota saya selalu nyetir dulu. Dia nyetir, dia tidur. Dia tidur. Alasannya poso. Urung bedok. Akun Daud. Fair apa sih si Kiki apa nih? Temenmu ini, sahabatmu ini ya? Kelemahannya apa nih? Kekurangannya? Kelebihannya aja lah. Tidak kelemahannya. Kelebihannya itu dia kalau ini kontrolnya sangat kuat. Kontrol manajemen ya? Iya. Jadi nek kamu slow, dia kuat banget ya ngontrol terus. Betul. Jadi itu menjadi penyeimbang yang sangat bagus lah. Terus? Gitu. Terus kayak pinter kalau pegang keuangan. Oh gitu. Nek kamu mabul ya Pak. Ya aku kok ganteng sedekah. Menarik. Jadi memang kalau mau mencari pasangan itu harus yang saling melengkapi. Kekurangannya dia apa? Jadi kelebihannya temennya ya. Ya wes, oke. Wes, waktu udah mau habis nih Dan. 5 tips dulu deh terakhir yang buat ini. Kalau mau bangun bisnis buat kanca muda yang mau join. Satu. Aku aja. Yang pertama itu dream lah. Kita ketika membangun sebuah bisnis kita punya sebuah impian gitu. Waktu dulu Mangrove punya meja sablon, kita pengen punya mesin cetak yang harganya 1M lebih. Kita cuma mimpi waktu itu. Tapi sekarang kita punya 4. Wih, luar biasa. Gajah. Maksudnya buat nyata kekuatan impian bisa. Terus yang kedua impian. Oke, terus. Yang kedua itu tadi ya, kita punya prinsip bahwa Allah itu adil. Pertama dalam ibadah, kita harus punya ibadah yang lebih lah kayak supaya gitu. Supaya dilebihkan lah itu. Terus dalam bekerja dulu juga seperti itu, kita biasa bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam lah dulu waktu masih jadi orang lapangan. Masih direktur ijen ya. Iya, betul. Itu kita kerja keras lah kayak gitu. Kita jangan bekerja hanya dari jam 8 sampai jam 5 aja. Kemudian kita punya mentor bisnis. Yang pertama mentor. Itu udah 3 ya.
mentornya Mangrove itu Pak Aceng Grand Inspiration. Oh, ya, dia yang ngajari kita nyablon, ngajari nyablon stiker, nyablon kaos. Kita beli kombi ya dia. Malah kalian salib ya? So, kombinya masih banyak dia sih. Saya ketua PC. Iya. Satuan kombi. Ini mau membernya berarti. Terus, Pat. Berpikir positif. Iya. Contohnya dalam bergaul kita harus ini ya, milih-milih ya, kita apa? Untuk curhat terutama ya, untuk curhat bisnis lah, karena kita harus menjaga bisnis itu, kita harus positif terus. Misalnya nih, cerita Mangrove sekarang bulan-bulan kemarin lah, bulan-bulan Februari, Maret kayak gitu percetakan kan sepi, siklusnya turun. Kalau saya cerita sama orang yang negatif, dia akan bilang, "Fair, saiki percetakannya wis do bubar. Harganya udah jatuh dan lain sebagainya." Enggak prospek lah kayak gitu. Sekarang eranya digital, iPad gitu-gitu. Tapi kalau kita bercerita sama orang yang positif, percetakan tuh nggak akan mati. Uang mesti dicetak pakai mesin. Gitu. Nggak bakalan besok tuh uang digital misalnya, atau akte kelahiran atau kayak gitu tuh masih bakalan dicetak terus kayak gitu. Itu yang positif. Kita harus berpikir positif. Lanjut. Yang kelima apa, Bos? Miliki ibadah spesial. Kayak gimana tuh ibadah spesial? Tadi ya. Ya itu kayak Mas Ferry ini milih ibadahnya puasa Daud. Nek kowe opo ngaku? Biar dicontoh. Ya kalau saya sih seneng yang berbau ini ya, menarik rezeki ya, kayak dua. Gue terus ya. Pilih ini. Tahu banget betul. Ya kalau suruh puasa nih, badannya gemuk juga. Ya kalau puasa kasihan cacing nih. Keles ya. Saling melengkapi lah. Fair kowe bagian saya rekoso kowe ya. Saya seneng aku ya tadi ngono ngerti lah si Kiki kira. Ya, jadi sudah 5 tips itu ya. Oke. Buat kanca muda ini luar biasa. Jadi malam ini kita dapat ilmu luar biasa dari Kiki dan Ferry, dari seorang pertemanan teman sebangku di SMA 1 Jogja dulu, dan mereka membuktikan ketika berjodoh di bisnis mereka bisa gandengan sampai sekarang, menghindari konflik, dan akhirnya bisnisnya membesar dan sekarang punya 400 karyawan dengan omset yang bikin pusing ngitungnya. Luar biasa. Hari adalah 80 jutaan. Sama. Makan Mikdan. Sepet mas. Sepet. Oke, kalau untuk minggu ini kayaknya udah dapat juga inspirasi buat kanca muda juga untuk mulai barengan sama temennya ataupun sahabatnya, teman kos bisa, teman kampus juga bisa gitu ya mas ya. Ya. Nah, kira-kira bocoran untuk minggu depan apa nih mas? Aku ada tamu juga yang nggak kalah seru. Ini nunggu waktu dia mengiyakan, tapi sudah tahu hubungi, dan omsetnya nggak kalah ngeri dari dua anak ini. Jadi duitnya udah nggak ada serinya lah pokoknya. Nggak ada serinya. Minggu depan kita tunggu. Luar biasa. Minggu depan kita datangkan. Kalau Mangrove punya 4 alat cetak yang harganya wah gitu. Kalau dia punya alat cetak untuk mencetak uang. Tanpa seri. Tanpa seri. Iya. Semoga minggu depan makin banyak yang datang ke Kobis untuk bagi ilmu buat kita semua. Luar biasa. Thank you sekali lagi Mas Ferry. Thank you sekali buat Mas Kiki juga. Mangrove Community. Thank you Mas Sabtu. Kita ketemu minggu depan ya Mas ya. Oke, segitu aja kanca muda. Thank you juga buat kamu yang udah stay dari jam 10. Besok kita ketemu lagi minggu depan di jam 10 di hari Selasa, tetap di Kobis, Kongko Bisnis. Time to grow, time to glow, love to can you. Bye bye. Assalamualaikum. Baru saja kamu dengar